Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai keterbatasan dana dan hubungan antar proyek bisnis dalam studi kelayakan bisnis yang beranggotakan 1. Alifa Aulia Rahman, 2. Dewi Fitriani, 3. Laila Nur Fatihah, 4. Sofia Nurul Hakimah, 5. Muhammad Dwi Prasetyo, 6. Julian Dimas, dan 7. Rizky Yoga Aditya. Dalam materi kali ini, kelompok kami membawakan 6 subbab yang akan dibahas, yang terdiri dari 1. Tujuan, 2. Pengertian, 3. Proyek bisnis kontingensi, 5. Proyek bisnis yang saling meniadakan, 5. Keterbatasan dana, dan 6. Kesimpulan. Tujuan. Pada bab ini akan diperkenalkan cara pengambilan keputusan investasi jika dijumpai sekumpulan proyek yang memiliki hubungan saling meniadakan atau mutuali eksklusif. Manajemen dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk memilih kedua jenis proyek bisnis sekaligus, dan dipaksa untuk memilih salah satunya saja. Dalam situasi demikian, maka metode NPV akan lebih menampakkan kecanggihannya. Namun demikian, ini tak harus diartikan bahwa dalam situasi tersebut, metode IRR tidak dapat digunakan. Dengan menggunakan modifikasi dengan menghitung besarnya margin rate of return pada pengambilan keputusan, investasi bisa didapat. Namun demikian, sebelumnya akan disampaikan secara singkat analisa jika ditemukan proyek bisnis yang memiliki sifat hubungan kontingensi. Dipilih salah satu probis menyebabkan harus diikutsertakannya proyek bisnis lainnya. Dengan kata lain, manajemen dipaksa untuk melakukan investasi lebih dari satu proyeksi. Selain itu, pada bab ini juga disebutkan bagaimana analisa pengambilan keputusan pada apabila memiliki keterbatasan dana. Dalam hal demikian, diharapkan akan mendapatkan sebuah pandangan yang jelas bahwa metode NPV lebih superior dibandingkan dengan metode lainnya. Pengertian. Pembahasan kriteria investasi dilakukan dengan anggapan bahwa manajemen sama sekali tidak memiliki persoalan dan tidak ada proyek bisnis yang saling meniadakan, dan yang tersedia tidak terbatas. Dalam situasi demikian, penyusunan ranking dari berbagai usulan proyek bisnis yang tersedia dapat dengan mudah dilakukan keputusan yang hendak diambil dengan menggunakan berbagai kriteria investasi, misalnya NPV, IRR, dan PI. Akan menghasilkan keputusan yang sama. Meskipun mungkin memiliki NPV yang lebih besar dari 0, juga akan memiliki IRR yang lebih besar dari modalnya. Dan sekaligus juga akan memiliki PI yang lebih besar dari 1. Dengan kata lain, proyek bisnis yang akan diambil berdasarkan kriteria, maka NPV akan dipilih berdasarkan kriteria yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah proyek bisnis kontingensi. Proyek bisnis yang satu dengan proyek bisnis yang lainnya memiliki hubungan kontingensi jika dipilihnya satu proyek bisnis menyebabkan harus diikutsertakannya proyek bisnis lain. Misalnya dalam hal ini adalah sistem transportasi barang tertentu juga menyebabkan harus dipilihnya sistem transportasi pelengkap lainnya. Nah, dalam situasi yang demikian, sesungguhnya tidak diperlukan modifikasi yang terlalu canggih. Hal yang diperlukan yakni hanya menggabungkan data antara kas keluar dan juga data kas masuk dari masing-masing proyek bisnis tersebut sebelum menggunakan salah satu atau beberapa kriteria investasi yang tersedia. Misal dalam hal ini ketika hendak menggunakan metode NPV, PI atau IRR, maka perlu dihitung besarnya NPV, PI atau IRR gabungan. Proyek bisnis yang saling meniadakan. Dua atau lebih proyek bisnis disebut memiliki hubungan saling meniadakan jika dipilihnya salah satu dari usulan proyek bisnis yang tersedia menyebabkan tidak dapat dipilihnya sisa usulan proyek bisnis yang lain. Misalnya, manajemen dihadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu dari kedua usulan proyek bisnis yang lebih memberikan tekanan pada proyek bisnis yang lebih melibatkan teknologi canggih dan pada modal atau proyek bisnis yang lebih menggunakan kriteria padat karya. Dalam situasi yang seperti ini, manajemen dipaksa untuk memilih salah satu. Memilih keduanya hanya berarti pemborosan dana, terkecuali jika misalnya ada pertimbangan yang lain, misalnya pertimbangan ekonomi nasional dan politik. Untuk melakukan modifikasi dengan menghitung besarnya marginal internal rate of return-nya, keputusan akhir yang sama juga akan diperoleh. Untuk keperluan tersebut dapat digunakan prosedur sebagai berikut.
Yang pertama yaitu hitung besarnya IRR untuk semua proyek bisnis. Pisahkan antara proyek bisnis mana yang memiliki IRR lebih besar dibanding biaya modal dan proyek bisnis yang memiliki IRR lebih kecil dibanding K. Proyek bisnis yang memiliki IRR lebih kecil daripada K tidak relevan. Kemudian yang kedua, urutkan proyek bisnis yang memiliki IRR lebih besar daripada K berdasarkan besarnya dana yang dibutuhkan atau capital outlays, dan berilah nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan N. Kemudian yang ketiga, anggap untuk sementara waktu proyek bisnis yang bernomor 1, yaitu proyek bisnis yang memiliki kebutuhan dana yang terkecil, sebagai proyek bisnis pilihan yang paling layak. Kemudian yang keempat, hitung besarnya IRR atas dasar besarnya kebutuhan dana marginal untuk proyek bisnis kedua. Jika MIRR ini lebih besar daripada K, maka anggaplah proyek bisnis yang kedua ini menjadi proyek bisnis yang paling layak. Proyek bisnis nomor 1 tidak relevan lagi. Jika MIRR ini lebih kecil dibanding K, maka proyek bisnis nomor 1 masih tetap merupakan pilihan. Proyek bisnis nomor 1 masih relevan. Kemudian yang keempat yaitu hitung besarnya MIRR untuk proyek bisnis ketiga atas dasar besarnya kebutuhan dana marginal dibanding proyek bisnis yang masih dianggap sebagai proyek bisnis yang layak dari tahapan perhitungan sebelumnya. Terus lakukan analisa seperti ini sampai akhirnya ditemukan proyek bisnis yang benar-benar layak, bukan lagi untuk sementara. Kemudian ada keterbatasan dana. Persoalan keterbatasan dana muncul ketika manajemen perusahaan mendapati situasi bahwa tidak semua usulan proyek bisnis yang memiliki NPV positif, IRR lebih kecil daripada K dapat diambil untuk dilaksanakan karena ketidakcukupan dana yang tersedia atau capital budget constraint. Dalam situasi ini, sesungguhnya manajemen tidak dihadapkan pada persoalan yang teramat pelik. Pertama, pertimbangkan berbagai kombinasi yang mungkin dari susulan proyek bisnis yang ada sesuai dengan batasan dana yang tersedia dengan berpedoman pada prinsip modal menganggur terkecil. Kemudian, gunakan kriteria investasi NPV atau yang lain jika mungkin ada untuk memilih berbagai alternatif kombinasi yang tersedia. Kombinasi usulan proyek bisnis yang memiliki NPV terbesar diperlukan sebagai kombinasi proyek bisnis yang paling layak. Kemudian, untuk pengambilan kombinasi alternatif dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni yang pertama itu pendekatan waktu tunggal, atau bisa disebut dengan single period analysis. Pendekatan ini dilakukan ketika kesempatan menunda pelaksanaan proyek bisnis tidak tersedia sama sekali. Yang kedua, yaitu pendekatan waktu berganda atau multi-periode analysis. Pendekatan ini dilakukan ketika manajemen memiliki kesempatan untuk menunda proyek bisnis pada tahun yang akan datang. Pada bahasan kali ini terdapat 3 hal yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, ketika menemui bisnis yang punya hubungan kontingensi, diperlukan sebuah data gabungan. Setelah kita mendapatkan data gabungan tersebut, barulah kita bisa menerapkan kriteria investasi yang ada seperti NPV, PI, IRR maupun payback. Kemudian rangkuman yang kedua yang bisa kita ambil yaitu ketika menentukan proyek bisnis yang memiliki hubungan saling meniadakan, baik untuk yang usia sama ataupun berbeda, kriteria NPV ataupun IRR sama-sama dapat dipakai. Namun, untuk memakai kriteria IRR diperlukan sebuah modifikasi dari metode tersebut. Modifikasi itu sering dikenal dengan nama MIRR atau Marginal Internal Rate of Return. Dan yang terakhir yaitu ketika membahas suatu keterbatasan dana, metode pendekatan waktu tunggal dan pendekatan waktu ganda itu sama-sama menunjukkan kalau kriteria NPV itu lebih luas dan canggih ketimbang kriteria investasi lainnya yang ada. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.